pelantikan pengurus Komite Adjuvve OTAT Muda dan Komisi Pengawasan Daerah Pradi Cikarang masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2028 dilantik oleh Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan Ishak MM. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang sangat cabang diajak berunding mau bergabung pelantikannya, jadi 10 cabang digabung pelantikannya di Kota Malang. Jadi saya kualitas advokat Indonesia itu tidak bisa. Terlantik Ibrahim Aziz Ishak, Ketua DPC Pradi Cikarang, Advokat Kurator Mediator Ibrahim Aziz Law Firm. Terima kasih. Izin terkait dengan pelantikan dari pengurus DPC Cikarang sendiri dari pusat, ada instruksi khusus untuk Pradi Cikarang seperti apa? Ya, jadi ini kan pelantikan DPC Cikarang salah satu dari 186 cabang Pradi di seluruh Indonesia. Ya, jadi dengan terbentuknya di sini kita selalu meminta kepada mereka, meskipun tadi PBH nggak dilantik karena sudah belum berakhir masa jabatan yang lama, selalu kita minta terutama itu agar setiap cabang itu tetap menggalakkan bantuan hukum secara pro bono. Ya, jadi Pradi ini kita memiliki pusat bantuan hukum Pradi yang kita biayai sendiri. Walaupun sebenarnya berdasarkan undang-undang bantuan hukum, ya negara kan sebenarnya kan memberikan bantuan hukum juga menjamin untuk bantuan hukum kepada rakyat yang tidak mampu. Tapi kita sendiri punya PBH-nya. Jadi saya selalu katakan kepada Pradi di cabang-cabang masing-masing agar selalu menggalakkan dan tetap berupaya untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada rakyat yang tidak mampu. Itu paling instruksi pertama, itu tidak pernah lepas kalau soal ini. Kedua tentunya tetap menjaga kualitas advokat dan dalam supaya di cabang-cabang itu dapat juga selalu berkomunikasi dengan anggotanya agar dapat melaksanakan profesi secara mandiri, independen, dan tetap menjaga kode etik advokat Indonesia. Itu secara internal yang perlu kita sampaikan. Tadi sempat disampaikan juga bahwa perlu ada kolaborasi dengan para advokat muda. Kondisi yang sering terjadi ditemukan di seluruh Indonesia, kan belum ada kolaborasi yang intens dengan advokat senior dengan yang muda. Nah, komisi advokat muda ini kan sudah kita bentuk di hampir 70 cabang. Jadi belum 186. Karena ini baru beberapa tahun kan. Jadi pengalaman kita selama ini, kepengurusan itu kalau tidak ada advokat muda ini, nggak ada nanti yang bisa menggantikan kita yang betul-betul mengetahui perkembangan daripada Pradi itu. Jadi nanti setelah pokoknya kita selesai, tiba-tiba baru muncul yang baru yang tidak pernah mengetahui tentang sepak terjang Pradi ini, sehingga semangat dan jiwanya pun akhirnya tidak seperti Pradi yang tulen kan gitu. Tapi dengan adanya sekarang DPC Pradi, ada komite advokat muda, maka dia berjalan bersama-sama sehingga dia mulai dilatih ikut berorganisasi. Nantinya kalau DPC sudah berakhir, kan ada kemungkinan yang muda ini bisa muncul kembali memimpin Pradinya. Nah, itu cita-cita kita. Jadi supaya semua anak muda itu bisa berkontribusi dan terlibatlah di dalam DPC. Pak, terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang terkait single bed itu bagaimana Pak? Single bed perubahan. Jadi memang berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Di sana disebutkan bahwa organisasi advokat di Indonesia ini adalah satu, yaitu sekarang ini adalah Pradi. Ya, undang-undang mengatakan satu-satunya, jadi harus ada satu organisasi advokat yang kemudian didirikan, yang kemudian namanya adalah Pradi. Jadi prinsipnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Advokat, demikian juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, jelas organisasi advokat itu hanya boleh ada satu yang mempunyai hak untuk melaksanakan segala kewenangan mengenai tentang advokat. Jadi gini ya, supaya dibedakan ya. Apakah boleh 10 organisasi advokat berdiri? Boleh. Bisa 20 boleh.
Tetapi mereka itu kan kita menganut prinsip kebebasan berserikat. Jadi mereka itu berdiri karena memang mereka berhak untuk berserikat, membuat organisasi. Tapi organisasi di luar Peradi itu tidak memiliki kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang advokat itu. Antara lain yang 8 tadi yang saya ceritain itu, mengangkat advokat, melakukan ujian, melakukan pendidikan, terus membentuk komite pengawas, membentuk dewan kehormatan. Nah ini semuanya adalah kewenangan daripada Peradi berdasarkan undang-undang advokat untuk putusan Mahkamah Konstitusi. Itu intinya gitu. Bagaimana komitmen Pak Ketum untuk menyatukan Peradi yang ada 3 ini Pak kepemimpinan? Yang sempat viral kemarin. Jadi ya namanya Peradi, ada anggotanya yang keluar tapi mengklaim dirinya Peradi, kan itu aja ceritanya nih kan. Ya kalau umpamanya saya sudah mengatakan bahwa kenapa kalau memang nggak puas sebenarnya kan nggak perlu keluar kan. Tapi kalau memang merasa tidak puas, mari kita bermunas gitu loh. Kita kan menantang mereka untuk bermunas bersama kalau dianggap ini tidak ini ya. Tapi mereka sendiri nggak mau bermunas gitu. Jadi itu menjadi soal buat kita sekarang. Ya, menyatukan kalau kita bilang bahwa dia masuk kepada kita, dia nggak mau. Kita juga disuruh masuk ke dia kan nggak mau. Jadi yang paling fair apa? Munas dong. Saya aja mari munas. Nah, mereka juga nggak berani juga bermunas, jadi susah. Ya saya bisa maklumi ya, kita anggota kita kan 70.000 kan. Jadi di seluruh Indonesia dengan 166 cabang. Apakah karena itu saya nggak tahu. Ya, oke ya, terima kasih ya.